Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan orang dengan korban sebanyak 25 bayi. Polda Kalimantan Selatan mengikuti peresmian nasional 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara hibrid. Polres Katingan melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan binaan Koperasi Sepan Raya seluas 2 hektar. Di informasi pertama, pemirsa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan orang dengan korban sebanyak 25 bayi. Para pelaku menggunakan modus pemalsuan akta kelahiran untuk melancarkan aksinya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah 25 bayi dengan modus pemalsuan surat lahir. Sebanyak 13 orang tersangka telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan, sedangkan 3 tersangka lainnya, termasuk pemilik agensi perdagangan bayi, masih berstatus DPO. Keterangan ini disampaikan dalam konferensi pers 17 Juli 2025, bertempat di halaman gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan kondisi bayi yang telah diamankan oleh tim penyidik dalam keadaan sehat dan terus dipantau melalui medical check-up berkala. Yang pasti sejak awal setelah kita bawa dari rumah penampungan dari Kalbar Pontianak, kita rawat inap dulu di rumah sakit Sartika Asih untuk memeriksa kesehatannya. Ya, general check-up sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. 13 barang bukti ini terdiri dari 26 lembar fotokopi akte, ya, ada di sini, ya. Kemudian 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 26 KTP, kemudian 8 akte perkawinan, 2 bundel hasil lab, 2 bundel paspor, 4 bundel rekening koran, 9 HP, ya. Kemudian 1 lembar dokumen cap notaris, 1 buah ayunan bayi, kemudian 2 buah kartu identitas anak, dan 1 buah buku kesehatan ibu dan anak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyampaikan bahwa para tersangka memiliki berbagai motif hingga tega menjual bayi yang berusia antara 3 hingga 14 bulan. Kita masih dalam nilai keterangan dia, orang tua Sabah, sehingga nanti keterangan akan match antara perekrut dengan orang tua bayi. Apa motifnya? Apakah memang dari hasil hubungan gelap yang dia mungkin malu untuk merawat bayi itu, atau memang betul-betul motif ekonomi sehingga ketidakmampuan dia untuk merawat, atau memang ini dijadikan lahan untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya. Dan orang tua bayi ini nanti berpotensi juga sebagai tersangka. Kenapa? Dia terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak karena memang memperdagangkan anak kandungnya sendiri. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2
Pasal 4, serta Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan atau Pasal 330 KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Polda Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Dari Jawa Barat, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Ditreskrim Polda Jawa Barat masih mencari 3 orang kini yang masuk dalam daftar pencarian orang setelah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendrawan Rohmawan, dalam konferensi pers yang digelar pada hari pagi ini di Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendrawan Rohmawan mengatakan para DPO termasuk memiliki peran penting, mulai dari agensi adopsi ilegal, pembuat dokumen palsu hingga penampung bayi. Sebanyak 25 bayi diperdagangkan, bahkan perekrutan bayi-bayi tersebut sudah dilakukan sejak masih dalam kandungan. Para tersangka membayar pengasuh untuk merawat bayi-bayi tersebut sebesar 2,5 juta rupiah dan 1 juta untuk keperluan bayi. Para tersangka terjerat hukuman pidana penjara. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan, dari rilis kita pertama kemarin bahwa itu adalah 12 orang dan saat ini ada penambahan 1 tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, jadi tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P, kemudian saudari NY dan saudari YT. Dan pemirsa, Polda Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 375 kasus tindak pidana narkotika terjadi sepanjang periode Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah itu, ratusan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan puluhan kilogram barang bukti berhasil diamankan. Polda Sulawesi Tengah mengungkap 375 kasus tindak pidana narkotika selama periode Januari hingga Juli tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 161 kasus telah diselesaikan, sementara 214 lainnya masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 457 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam ratusan kasus ini. Rinciannya, 404 orang laki-laki dan 53 orang lainnya adalah perempuan. Kemudian barang buktinya sendiri selama Januari dengan Juli, ya, untuk jenis sabu yaitu sebanyak 48.665,6248 gram atau 48 kilogram lebih. Kemudian ganja 1.113,12 gram atau 1 kilo lebih. Kemudian tembakau gorila sebanyak 134,13 gram. Kemudian obat keras daftar G yaitu sebanyak 125.632 butir. Dengan tingginya angka kejahatan penyalahgunaan narkotika khususnya jenis sabu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menandakan bahwasanya tindak pidana narkoba masih cukup tinggi
dan Polda Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan atau penegakan hukum dan sekaligus melakukan kegiatan yang bersifat preemptif maupun edukatif. Polda Sulteng mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkotika dan segera melaporkan jika mengetahui adanya informasi soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Kalimantan Timur, pemirsa Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus dan mengamankan pelaku berinisial AMZ, pelaku grooming dan sextortion terhadap seorang remaja warga negara Swedia. Hal tersebut disampaikan oleh Wadir Krimsus Polda Kalimantan Timur, AKBP Meiliki Barata, dalam konferensi pers yang digelar di Polda Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Pengungkapan berawal dari laporan resmi yang diterima Subdit 5 Cyber Polda Kalimantan Timur Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam laporan tersebut, ibu korban warga negara Swedia berinisial RR meminta perlindungan hukum bagi anaknya yang masih berusia 15 tahun yang menjadi korban kejahatan daring berupa grooming dan sextortion. Grooming merupakan proses pelaku membangun kepercayaan melalui media sosial ataupun permainan online untuk memanipulasi atau mengeksploitasi korban secara seksual. Selain pelaku, sejumlah barang bukti seperti 5 akun email, 1 akun WhatsApp, akun game Roblox, hingga 1 akun Discord. Dan akibat dari perbuatannya, pelaku terjerat hukuman pidana, penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini adanya dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur dengan warga negara Swedia. Untuk dasar hukumnya, kita ada laporan informasi, yang kedua ada surat perintah penyelidikan, dan juga ada limpahan laporan informasi dari Divhub Interpolri ke Polda Kalimantan Timur. Di samping itu kita juga menerima berita dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Stockholm, Swedia. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, kita menindaklanjuti permasalahan ini. Waktu kejadian diperkirakan sekitar 17 Juni tahun 2025. Tempat kejadian untuk pelaku diduga inisial AMZ itu diamankan di Jalan Mula Warman, Gang Hunian Gema Tani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Untuk identitas pelaku dengan inisial AMZ, lahir di Balikpapan, usia kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, dan beralamat di Kota Balikpapan. Untuk saksi-saksi dalam hal ini, yang pertama itu adalah Rasel, adalah orang tua korban, dan penerapan dengan ini siap. Dan dugaan pidana yang di sini yang awalnya dilaporkan adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada hari Selasa 15 Juli 2025, personil Subdit Siber yang dipimpin oleh Pak Subdit, Kompol Ariansa, SIKMH, mengamankan terduga pelaku pengancaman terhadap anak di bawah umur dengan kewarganegaraan Swedia di Jalan Hunian Gema Tani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Kemudian dibawa ke kantor, ke Mapolda, dilakukan interogasi, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya tersebut. Adapun modus operandinya di sini adalah mengancam, menyebarkan gambar atau video yang bermuatan kesusilaan untuk mendapatkan materi ataupun uang. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.